Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta dalam mata pembelajaran praktikum Simplisia ya. Sebelum kita mulai, kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salam dan salawat terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak ibu yang ganteng dan cantik-cantik, di kesempatan kali ini praktikum Simplisia yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Bu Hilda ya, bahwa kalian mendapat tugas untuk mengeringkan bumbu masakan ya. Di pertemuan pertama kalian menganalisa explore di dapur untuk melihat berbagai jenis bumbu masakan yang termasuk dalam kategori Simplisia. Berikutnya kalian mencoba mengeringkan satu jenis aja bumbu masakan, begitu kan? Sudah mulai kan mengeringkan? Sudah sejauh mana? Nanti laporannya diamati ya, dibikin bentuk laporan ya. Nanti ibu share bentuk laporannya. Kita masuk ke bagian-bagian tanaman dulu ya. Masih menindaklanjuti, nanti ada kaitannya dengan bumbu masakan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa di dalam tanaman itu terdapat beberapa bagian, dan bagian-bagian itulah yang digunakan sebagai obat atau dimanfaatkan sebagai obat ya. Kurang lebih ada 13 bagian tanaman. Kita ambil yang pertama dulu adalah yang disebut dengan rizoma ya, rizoma atau rimpang. Di sini definisinya modifikasi batang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh yang ibu ambil di sini rimpang kunyit, Curcumae rhizoma ya. Kalian bisa amati di dapur yang mirip-mirip kunyit ini apa? Bisa jahe, kemudian apalagi lengkuas begitu ya. Nah itu masuk ke dalam kategori rimpang atau rhizoma. Khasiatnya untuk menambah nafsu makan kalau kunyit ya. Kemudian yang keduanya adalah radik yang disebut juga dengan akar ya. Jadi istilahnya radik adalah akar dari tumbuhan itu sendiri. Kita ambil contohnya Eurycomae radik atau akar pasak bumi, dikenal juga di pasaran istilahnya dengan tongkat ali. Nah, di sini khususnya akar pasak bumi ini untuk menambah vitalitas pria ya, begitu ya. Berikutnya kita lihat bagian tanaman yang ketiga adalah korteks. Korteks disebut juga kulit cabang atau kulit batang atau kulit akar. Jadi korteks itu adalah kulit ya. Kita ambil contohnya Aurantii fructus korteks, kulit buah jeruk. Jadi harusnya setelah makan jeruk, kulitnya itu jangan dibuang ya, bisa dikeringkan. Dan ternyata itu sebagai antioksidan. Setelah dikeringkan bisa di blender ya, kemudian bisa dimasukin kapsul atau kalian bisa langsung direbus dengan air panas begitu ya, diminum ya. Jadi kulit buah jeruk. Berikutnya adalah folium yang keempat. Folium merupakan daun ya, bagian tumbuhan tumbuh paling atas. Umumnya daun tumbuh di bagian atas, umumnya berwarna hijau. Contohnya daun saga abrifolium, itu sebagai antisariawan. Bisa lihat perbedaannya ketika daun saga yang masih segar dan setelah dikeringkan. Jadi menjadi serbuk begitu ya, bubuk ya, agak sulit untuk dikenali. Kemudian yang kelima adalah herba. Herba itu dikatakan tanaman keseluruhan, di mana adalah tumbuhan yang tidak memiliki batang berkayu, yang tumbuh di atas permukaan tanah. Kita ambil contohnya meniran ya. Meniran mungkin banyak di sekitar kita. Meniran khasiatnya bisa meningkatkan sistem imun dan banyak kegunaan-kegunaan yang lainnya ya. Yang keenam adalah kaulis atau batang. Batang merupakan organ dasar tumbuhan berpembuluh. Jadi bagian dari dasar tumbuhan berpembuluh adalah batang ya. Nah, di mana dari batang inilah tumbuh yang lain-lainnya ya. Contohnya kita ambil brotowali atau Tinosporae caulis, di mana Tinosporae caulis itu sebagai antidiabetes ya. Berikutnya kita lihat yang ketujuh adalah lignum ya, lignum.
Lignum adalah bagian kulit dan batang. Contohnya adalah sapan lignum atau kayu secang. Nomor 8 berarti ya. Kayu dan batang. Lignum itu adalah bagian kayu dan batang ya. Lihat tanaman yang masih segarnya berbentuk pohon. Kemudian juga setelah dikeringkan seperti serutan begitu ya. Ini biasanya diseduh dengan air panas atau digodok dan diminum airnya sebagai antioksidan atau juga sebagai antimikroba. Kita masuk ke nomor 9 adalah tuber atau umbi. Umbi ada 2 ya. Ada umbi, di sini umbi adalah tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsi. Jadi dia mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena ada perubahan fungsi. Contohnya di sini mere, miae, tuber atau bidara upas. Ini agak tidak familiar ya di kehidupan kita. Yang sering umbi itu apa? Kentang begitu ya. Nah, boleh masuk ke situ ya. Ini khasiat dari bidara upas, infeksi tenggorokan dan juga untuk organ pernapasan ya. Ketika ada gangguan di organ pernapasan bisa menggunakan bidara upas ini sebagai obatnya ya. Berikutnya yang ke-10 adalah bulbus. Nah, ini umbi lapis. Berbeda dengan umbi yang tuber ya. Bulbus adalah sejenis umbi terbentuk dari tumpukan pangkal daun tersusun rapat. Umbi bulbus yang kita tahu contohnya misalnya bawang putih, bawang merah ya. Contohnya Alivi sativa bulbus yaitu bawang putih. Khasiatnya sebagai anti kolesterol atau bisa menurunkan kolesterol. Selanjutnya yang ke-11 adalah floss atau bunga. Bunga termasuk alat reproduksi pada tumbuhan yang berbunga khususnya ya. Contohnya di sini Caryophyllus floss atau bunga cengkeh. Nah, ya. Itu di atas ada terlihat bunga cengkeh yang masih segar. Kemudian setelah dikeringkan akan menghitam begitu ya. Dia gunanya salah satunya sebagai antibakteri. Selanjutnya adalah semen atau biji. Biji adalah buah yang dikupas kulit buahnya. Nah, jadi kulit buah itu dikupas maka di dalamnya ada biji begitu ya. Contohnya cucurbitae semen atau biji labu kuning, bisa juga biji labu merah ya. Khasiatnya untuk kesehatan prostat juga bisa untuk kesehatan jantung. Dan yang terakhir adalah fruktus atau buah itu sendiri. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga, merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau biji ya. Jadi biji yang terus berkembang akan menjadi buah. Jadi buah itu menutupi biji ya. Biasanya biji ada di dalam umumnya ya. Contohnya di sini Morindae citrifoliae fructus atau buah mengkudu ya. Sempat beberapa tahun terakhir buah mengkudu cukup ngetren sebagai anti diabetes ya. Yang selama ini terbuang-buang, ketika tahu khasiatnya sebagai anti diabetes, banyak orang mulai memanfaatkan mengkudu. Oke, mungkin itu adalah ke-13 bagian dari tumbuhan atau tanaman ya. Nah, tugas kalian nanti Ibu akan share di grup WA ya. Ada 28 jenis bumbu masakan kurang lebih lengkapnya itu ya. Tapi kan yang kalian buat mah maksimal ada yang cuma 5 atau bahkan ada yang cuma 2 ya. Ibu searching ternyata bumbu masakan itu kurang lebih ada 28 jenis kategori. Maka kalian pilih ke 28 jenis masakan itu masuk kategori yang mana dari ke-13 bagian tanaman yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa komunikasi via WA. Dikumpulkannya Kamis depan sebelum pembelajaran hari Jumat berikutnya ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu yang soleh dan solehah. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlewat ya. Tadi yang nomor 7 adalah talus. Talus itu seperti ganggang atau fungi gitu ya. Contohnya di sini Usnea talus yaitu kayu angin. Itu ada yang masih yang masih segarnya tampak ya. Kemudian yang sudah dikeringkannya, gimbal gitu ya. Khasiatnya sebagai anti diare. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih.